Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan didoain untuk mengajarkan bulan Ramadan Palembang dari ibu yang diamanahkan oleh Tuhan seluruh umatnya. Sebelumnya ibu mau memperkenalkan diri dulu ya. Karena ibu pernah mendengar kalau ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Baik, perkenalkan mulai ibu kerja adalah ibu lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ibu asli dari sini, tempat ibu tinggal di Desa Penyerapan. Sampai sini jelas pengenalan ibu? Ada ibu yang bertanya ya. Sekarang kita belajar tentang apa ya? Kemarin udah hijma, sekarang kias. Oke. Hari ini kita masih lanjut ke tentang sumber hukum Islam yang disepakati, yaitu kias. Ada yang tahu nggak kias tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, jadi kias itu kias itu secara bahasa kosa ya kisi kiasan. Kosa itu berarti membandingkan. Ya kisu itu mengukur. Sedangkan kiasan itu menganalogikan atau menyamakan. Dengan kata lain, itu berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, kias adalah menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ketemu hukumnya di dalam Al-Quran dengan suatu persoalan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Karena di antara kedua persoalan tersebut terdapat pertautan atau persamaan dari segi ilatnya. Contoh seperti narkotika dan minuman khamar. Narkotika kan sudah ada pada zaman Rasulullah, belum ada pada zaman Rasulullah dan tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran. Sedangkan minuman khamar sudah ada pada zaman Rasulullah dan juga sudah sering disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 43, An-Nahl ayat 67 dan Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, ini narkotika ini ibaratkan persoalan baru karena tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Quran dan juga tidak peristiwa baru pokoknya kan. Nah, sedangkan minuman khamar ini yang sudah terjadi. Nah, setelah dihubungkan antara narkotika dengan minuman khamar, ternyata memiliki kesamaan. Yang pertama, merusak akal atau memabukkan. Yang kedua, membuat orang yang semestinya menjadi ketergantungan atau kecanduan terhadap orang tersebut. Nah, karena memiliki ilah yang sama, jadi orang yang mengonsumsi narkotika ini juga sama hukumnya dengan orang yang minum minuman khamar, yaitu haram. Sampai sini jelas? Lagi ya, kemudian kias. Yang tahu nggak kemudian kias apa? Yang tahu ya? Jadi kemudian kias itu berasal dari dua sumber. Pertama Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29. Ada yang bisa nanti dibacain? 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa uli amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir, zalika khairan wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan kuatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu bermain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya.
Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, dari yang telah dibacakan kita tadi merupakan dasar kebijakan dari mana kita tanya ketika Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk mengembalikan setiap permasalahan yang diperselisihkan atau dipertentangkan di antara mereka kepada Allah dan Rasulullah. Nah, jika mereka tidak menemukan hukumnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, dengan demikian, menyamakan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran dengan suatu persoalan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, itu sama termasuk pada kategori mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasulullah. Nah, yang kedua, sebuah hukumnya berasal dari hadis, berasal dari hadis. Ada yang bisa baca ini? Terjemahannya, Bu. Ya. Rasul bertanya, bagaimana kamu akan menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'az menjawab, saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Mu'az menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul? Mu'az menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakang Mu'az seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, dari hadis yang telah dibacakan tadi, dasar hujahnya itu terletak di titik tekannya itu terletak pada obrolan Mu'az dalam melakukan istihad. Karena istihad merupakan mencakup tentang kias, dan kias merupakan salah satu macam istihad. Yang ketiga, sampai sini Pak. Yang ketiga Ibu akan menjelaskan rukun kias. Jadi kias itu rukun kias itu harus berpijak kepada 4 rukun. Yang pertama yaitu adanya pokok, yang dimana persoalannya itu sudah jelas ada di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua far'un, adanya cabang. Nah, yang dimana ketika ada peristiwa baru yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran, nah lalu dia disamakan dengan pokok atau yang sudah ada di dalam Al-Quran melalui kias. Nah, yang ketiga hukum, adanya ketetapan hukum, yaitu suatu ketentuan hukum yang berada di dalam Al-Quran, lalu ia diberlakukan sama seperti cabang. Yang keempat ilah, yaitu adanya kesamaan sifat. Ketika sifat atau keadaannya dijumpai pada cabang sama dengan pada pokok. Paham? Oke, yang keempat Ibu akan menjelaskan syarat-syarat hukum. Karena mengingat waktu, Ibu ini lanjut aja ya tentang macam-macam kias ya. Lupa kan? Syarat-syarat hukum ini kalian ini cari dulu di rumah aja ya. Di depan ini ya. Nanti kita bahas. Oke, kita masuk ke macam-macam kias. Yang pertama kias aulah, yaitu kias yang melakukan hukum pada fardhu lebih kuat daripada melakukan hukum pada cabang. Contohnya seperti menyiaskan yang hukum dengan
Ya kan? Contohnya putri kan, misalnya disuruh ibunya ini dipanggil mamanya nyuruh nyuci piring. Misalnya mama bilang, cuci, Putri, sini tolong mama cuci piring. Terus Putri jawab, enggak apa, malas, lagi asik main game. Contohnya kan? Nah, kalian berarti melanggar Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Wala taqul lahuma uffin." Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuanya perkataan A. Dan juga memukul orang tua ini sama halnya hukumnya dengan mengatakan A, yaitu haram karena sama-sama menyakiti. Jelas? Yang kedua contohnya seperti Mendekati. kasih pacaran ini kan banyak anak muda sekarang kan pacaran kan? Ya. Perlu kalian nggak tahu nih, kasih pacaran ini mendekati zina karena melanggar Quran Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabu zina," dan jangan kamu mendekati zina. Berarti pacaran ini termasuk ke dalam mendekati zina. Karena dan perbuatan zina itu haram hukumnya. Jadi pacaran sama hukumnya dengan mendekati zina, yang itu hukumnya haram. Jelas? Oke, masuk yang kedua, yaitu qiyas musawi. Siapa tak? Nggak tahu. Jadi qiyas musawi itu qiyas yang kekuatan hukumnya hukum pada parunya sama dengan kekuatan hukum pada as. Contohnya seperti memakan harta anak yatim dengan menghadi anak yatim. Menghadi anak yatim ini seperti mencaci maki, menghina, mengolok-olokkan yang terdapat dalam surat Al-Maun ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Ra'aita alladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Pada literati yang yatim, yaitu orang yang menghadi anak yatim. Jadi memakan harta anak yatim dengan menghadi anak yatim orang yang berzina. Jelas? Misalnya kita di bandar sama anak yatim itu gimana? Ya di traktir. Itu sama kayak memakan hartanya haram. Enggak. Dia kan di bandar kita. Bukan daftar yang saya kan pengurus panti asuhan kan banyak donatur yang menyumbang kan di panti asuhan itu. Dia korupsi gitu nah, ambil tanah yatim. Kalau kita di traktir nggak makan ya, Bu? Enggak kan itu dia Nanti dosa. Jajak. Kalau kalian pantai ya dosa. Mana mau dibuat? Mana coba? Yang ketiga, qiyas dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak memajukannya. Contohnya seperti Jenazah. seperti harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat. Ya, bilangnya sama-sama sudah berkembang. Yang kedua contohnya seperti
Karena pada saat itu kurma digandum merupakan makanan pokok mereka sehari-hari. Sebanyak 1 sak kurma dan 1 sak gandum. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan makanan pokok kita sehari-hari kita kan beras. Di sini juga nggak ada kan, nggak mungkin orang kurma kan? Nggak ada kan? Ada buahnya, Ada. nggak tumbuh. Nah, itu bukan. Jadi lantaran boleh pakai beras, lantaran karena beras itu merupakan sumber makanan pokok dan juga bisa disimpan lama. Jelas? Oke, masih yang keempat yaitu kias tambah. Kias yang barunya bolak-balik di antara 2 as, lalu ia dihubungkan dengan as yang lebih banyak, yang memiliki persamaan lebih banyak dengannya. Contohnya seperti gambar sahaya yang cacat. Nah, dalam usaha ini apakah dia wajib jam atau ganti rugi? Nah, dia dikiaskan seperti orang yang merdeka karena dia sama mana Adam, atau dikiaskan seperti benda karena harta milik. Nah, karena persamaannya lebih banyak ke dalam harta milik daripada anak Adam, ternyata dia tuh lebih banyak persamaannya di harta milik daripada orang merdeka karena dia bisa dijual, dihibahkan, diwakafkan. Jelas? Ngerti? Oke, kita masuk macam-macam kias yang terakhir yaitu kias adna. Kias adna yaitu kias yang dimana ilahnya yang terdapat pada paru lebih rendah bobotnya dibandingkan ilah yang terdapat pada as. Contohnya seperti berapa saja ya kamu kan? Depan juga kan? Yang pahal tadi ditanya nggak bisa. Insya Allah. Contohnya seperti laki-laki yang memakai perak dengan emas tentang haram hukumnya karena adanya berbangga-bangga. Kalian para laki-laki pasti suka pakai ini kan, hiasan kan? Iya. Kalian tahu nggak? Menurut ini para ilmu fisika menyimpulkan bahwa di dalam perhiasan emas itu banyak bisa mengandung ini zat yang ini berbahaya karena dia bagi kulit. Ketika zat tersebut masuk ke dalam kulit, di dalam darah dan kulit akan menyebabkan penyakit Alzheimer karena saya iya tadi. Ya, itu akan bisa menyebabkan yang pertama hilangnya ingatan, hilangnya daya ingat, yang kedua perubahan kepribadian, yang ketiga kemampuan mengekspresi diri. Oke, yang lainnya seperti kemampuan apa? Mengekspresi diri. Mengekspresi diri. Jadi apa tuh di dalam apa tadi ngomong belum ingatkan ya kalau misalnya laki-laki memakai emas bisa menyebabkan penyakit Alzheimer yang dimana hilangnya daya ingat, perubahan pakai yang emas ya. Kalau perempuan ya dia apa sih hilangnya daya ingat
Ya, setelahnya seperti ini. Zat alkohol yang terdapat pada bir lebih rendah daripada minuman khamar. Nah, di sini jelas. Perbedaan bir khamar yang mana? Apa? Ini zat alkoholnya. Kalau khamar itu tinggi, Iya, bir bir rendah. itu boleh minum bir. Nggak boleh. Karena dia mau Bisa makan. bisa aksa. Jadi sama-sama nggak boleh. Iya. Bu, kalau bir yang nol alkohol tuh Ada apa? Ada. 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 No alkohol. Iya. Kan bir namanya. Enggak bir. Coca-Cola. Bintang 0.0%. Mereknya aja. Namanya bir pasti ada yang nol alkohol. Dia langsung ke sini. Nggak ada yang tanya lagi. Kalau di luar negeri itu ada bir anak kecil. Boleh ada. Iya, kan biar aku. Dia ada apa? Ada ketika kecil gitu. Nggak boleh. Ya, kita kan istilah. Ya, dia tuh mancing-mancing aja. Ada yang ditanya? Kali bertanya gimana? Paham katanya? Kita ini ada ya, kuis gimana? Nanti kayak kuis hadiah. Ya, tunggu. Mau? Oke. Hah? Hadiahnya ibu. Jangan. Ini juga dia. Iya, Bu, langsung aja kuis, Bu. Baik, kuis pertama. Coba kalian jelaskan apa itu kias ilalah. Berikan contoh. Dari ibu aku seperti sering menyuruh. Iyalah, nanti kalau ini bulannya dapat diri. Kan, beda. Ya, Kias dilala. Pak, bonusnya. Bu, kias dilala tuh kias yang mempertemukan pokok dengan cabang. Contohnya tuh harta anak kecil itu disamakan dengan harta orang dewasa untuk membayar zakat. Kayak beras, gandum. Antum. Dua aja yang pertama. Ada yang oke? Ada yang kedua? Saya jelasin kias aura. Mana contohnya? Iya. Aziz tahu tuh, Bu. Tidur kamu. Tadi dijelasin kamu tidur saja. Anak tuh habis main. Minum bir. Ya. Ibu kandung sana nak. Siapa namanya Ajis kan? Ajis kan? Iya, Bu. Ibu kandung sana nak. Sibuk Aziz. Aziznya ngantuk, Bu. Dia tuh anaknya jadi ibu mau bikin. Siapa yang dijawab? Kamu. Ya, jawab. Yaitu kias yang berlaku hukum guru lebih utama dibandingkan dengan berlaku hukum asalnya. Contohnya? Contohnya larangan memukul orang tua. Ya, saya punya sudah. Ibu kasih kesimpulannya aja ya. Yo. Jadi kias itu kita menyamakan permasalahan. Jika bisa ada persoalan yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, kita samakan dengan suatu persoalan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jika
dia memiliki kesamaan nilainya. Jadi itu di antara dua yang sama. Jelas? Ya, mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Kalau misalnya Ibu ada kesalahan kata, ya mohon maaf. Dan juga kalau misalnya Ibu penjelasannya kurang jelas, mohon maaf juga ya. Nggak bisa Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong tadi bahasa bukan. Assalamualaikum dari